Apa kabar? Luar biasa pastinya. Haleluya. Ya, bulan ini Agustus tema kita adalah worship hymn atau memuliakan Tuhan. Baiklah kita dalam hidup ini memperhatikan apakah kita setiap hari bisa memuliakan nama Tuhan. Ya pasti dan harus setiap saat kita memuliakan Tuhan. Amin, amin, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini saudara dan saya hadir di sini. Kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan yang kuat, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Malam hari ini mari kita mau datang bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur sebab Dia Tuhan. Pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur sebab Dia Raja dan Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur.
hadirat-Mu. Mari bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya Yesus, kami mau datang di hadirat-Mu malam hari ini. Kami membuka hati kami Tuhan. Tuhan lawat setiap kami malam hari ini. Atmosfer ilahi turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami.
Kami datang untuk menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus bersama-Mu.
pergumulan kami Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap hati kami. Sekarang Yesus tempat perlindungan kami, Kau gunung batu keselamatan kami Tuhan. Kami berserah Tuhan. Hanya bagimu Yesus, kami rindu di jemaat Tuhan. Kuasai hati kami Yesus, penuhi hati kami. Kami rindu setiap saat, setiap waktu Tuhan. Kami terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami menikmati anugerah-Mu. Kami menikmati kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bawa hati kami Tuhan, terus bersyukur padamu Yesus. Haleluya, penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati penuhi setiap kami malam hari ini Tuhan, dengan kasih-Mu Yesus. Ku rindu Tuhan, Kau ada di dalam hati kami Yesus. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami rindu Tuhan ada di dalam bait Yesus.
kami. Tuhan baik, kasih-Mu besar. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan malam hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, dunia boleh dikatakan sulit, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Oh, Dia yang memegang setiap kita, Dia menguatkan kita, Dia memberi kekuatan. Haleluya. Mari terus pandang kepada Tuhan. Mari terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kalau kita boleh ada sampai dengan saat ini, itu bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sikara bayara se. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Kau ada dalam setiap musim hidup kami. Kami tahu Tuhan beserta kami. Oh, tak pernah meninggalkan, tak pernah meninggalkan. Kinara laba yara laba se. Mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir kesembuhan dalam setiap kami. Jamah hati kami Tuhan, pulihkan kami, ubahkan hati kami Tuhan. Sekarang laba yara laba yara laba yara. Sekarang laba yara laba yara laba. Haleluya. Sekarang laba yara laba yara laba. Sekarang laba yara laba yara laba. Biarlah setiap kita ambil waktu untuk kita datang di hadirat Tuhan. Ini waktunya Tuhan untuk kita boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Sikara laba yara laba ya. Sikara laba yara laba yara laba yara laba yara. Yesus, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sikara laba yara laba yara laba ya. Oh, sikara laba yara laba yara laba. Saudara yang bisa berbahasa roh, mari Tuhan. Berbahasa roh, sikara laba yara. Sembah Tuhan, sikara laba yara laba. Mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oh, Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kau Tuhan yang mengenal setiap kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan. Oh, kami percaya Tuhan, Kau ada bagi kami, Yesus. Sikara laba yara laba yara laba yase. Biarlah Roh-Mu terus tinggal di dalam setiap kami Tuhan. Biarlah kami terus memandang kepada Yesus. Sikara laba yara laba. Sikara laba yara laba yara laba se. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Haleluya. Sikara laba yara. Haleluya Tuhan. Oh.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik.
berlimpah dengan syukur di hadapan-Mu. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Setiap kita yang bersuka cita malam hari ini, bersama-sama katakan amin. Saudara bersuka cita malam hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini adalah malam pujian, penyembahan, juga kesaksian. Saya membuka ruang kesaksian dari tempat ini. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bersaksi. Mari, mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Ada yang berulang tahun. Menambahkan umur saya yang ke-40, ke-45. Ya Tuhan itu luar biasa ya. Dia memelihara kita sampai kita pokoknya bersandar kepada Tuhan, itu memelihara kita di dalam segala apapun. Tuhan itu menyertai gitu loh. Di dalam kesusahan, di dalam kesenangan. Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Kita kadang yang agak jauh sama Tuhan, tapi Tuhan itu selalu menyertai kita. Dia itu adalah Allah Immanuel ya. Meskipun Pak Fran kan nggak ada kerjaan, tapi Tuhan melalui hobinya pun Tuhan pakai. Sampai sekarang pun ya saya tetap gemuk, gak kurus-kurus. Tapi Tuhan itu luar biasa memelihara. Jadi semua itu dicukupkan, apapun yang menjadi kebutuhan kita tidak usah takut. Sebagai manusia saya sempat takut kan. Waduh gak kerja ngene-ngene wis. Maksudnya secara manusia ibu rumah tangga kan wis, kok bayar ini, makan semuanya. Wis saya itu wis kadang wis terserah mbak Tuhan. Mor-mor kemarin pas ada door prize kaum wanita ya ono minyak, ono gula. Ya ada lah, semua tercukupi. Dari Tuhan itu kita nggak usah memikirkan hal-hal yang bukan apa ya, yang bukan pikiran kita gitu loh. Tuhan ngomong sama saya gini, kamu belum menambahkan sehasta saja hidupmu nggak bisa. Sampai saya, oh ya, aduh sampai saya nangis gitu loh. Oh iya Tuhan, terima kasih Engkau memelihara saya sampai gitu. Dari apapun, bayar apapun, semua Tuhan sediakan. Kayak wis namanya ibu rumah tangga ya, minimal kan pembayaran listrik apa-apa di 1,5 juta dewe. Tapi kadang pemasukan kita hitung-hitung loh, gak ono samono. Tapi Tuhan itu selalu kok cukup gitu loh. Gak ngerti wis dari mana, kan gak pernah ngitung. Saya gak pernah ngitung hati, gak pernah ngitung apa yang saya keluarkan, apa yang mone apa seumpama pusing wis healing gak ngerti wis uang itu ono aja gitu loh. Bukan ada uang budal gitu. Kayak kemarin yang apa lomba adat istiadat itu baju. Ya kita pergi sama Bu Sepsi tadi sama teman-teman, rasanya ada uang saya budal wah gitu. Jadi kita nggak pernah mikirkan hal yang bukan Tuhan yang membuka semuanya. Maksudnya bukan kita yang harus mikir. Tuhan itu menyediakan setiap anak-anaknya. Jadi kita nggak usah pikir. Saya dulu pikir semua anak saya gimana gini-gini, tapi semua saya serahkan Tuhan. Wis Tuhan terserah wis apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Pokoknya saya itu lurus saja Tuhan. Tapi iblis itu nggak mau ya, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Ono gini. Saya diam-diam gini. Ono godaan di luar ya. Seperti saya kadang suami saya ngomong gini, wes kita itu harus setia kowe ayu bapak anak ngene, bapak ngene. Kita wis doa anak kita, yuk kita dari kecil ya wis mendidik sampai sekolah minggu, sampai remaja. Kan gitu. Kita kurang apa ya ngasih firman. Tapi kita kan semuanya Tuhan. Pokoknya kita serahkan sama Tuhan. Kok tambah sering-sering bilangin, gak tau nagris gitu. Tambah tukaran, tambah dosa. Saya tambah dimarahi suami saya. Wes kok itu tambah rame. Gak jadi berkat ada kelihatan nanti dengar tetangga kan gak enak. Ya sudah wis aku nurut aja, namanya kepala rumah tangga ya. Kita harus mendengarkan apa yang dikatakan. Jadi kita itu kan istri, jadi di bawahnya kepala ya. Jadi kita seperti kita menurut Tuhan Yesus saja. Jadi kita nggak usah takut ya. Meskipun kita apapun wis pokoknya
biaya sekolah anak saya dulu, wis semuanya Tuhan menyediakan loh. Saya masih ingat Yesi itu waktu mau ujian di SMA itu, kan terakhir bayar 1 juta saya iling itu. Saya nggak ada uang sama sekali. Sudah mendekati hari hanya itu besok terakhir. Aduh ya apa bang ini apa ngebonari hari kan wis banyak, maksudnya utang, mungkin utang apa mungkin masih ada, saya kan nggak mau gitu loh. Wis kono wis berdoa mbek tondo. Sudah saya itu kan ya berdoa setiap hari. Tapi sing temenan jare. Lho perasaanmu gak temenan kok. Saya bilang gitu. Ya semua temenan tapi itu waktunya Tuhan. Suamiku sama bersihkan teleknya burung itu wis santai aja. Murah-murah ada burung hinggap. Loh di kurungan situ loh murah loh. Kono mano jare bojoku gitu. Labet, zaman labet dulu kan mahal. Jadi dia bak kurungan kosong, lu masuk. Kok nurut gitu loh. Dijual payu 1 juta pas. Jadi Tuhan semua itu menyediakan apa yang kita butuhkan. Hal sepele pun Tuhan menyediakan. Ya itunya luar biasanya Tuhan ya. Tuhan gak ada, kita disediakan Tuhan apapun. Saya pulang dari Bali ya pernah, gak tahu nemu emas kecil jalan gini ya. Saya kok gilap-gilap saya ambil, saya berjalan lu emas iki. Bojoku tutup buana gitu katanya. Wis gak peduli, saya saing ini tok. Ternyata kan akhir bulan ya habis ke Bali tuh sangu kan duwe entek ceritanya. Habis gitu saya aku pengen lah nemu kayak giwang di situ kan, dua potong tapi beda-beda. Ceplek sama apa gitu loh. Saya masih ingat. Ada matanya, gak tahu berlian tahu apa. Tapi kalau saya bawa ke pasar larangan situ, jadi saya jual di pinggir-pinggir situ, dibuang katanya, bukan ini matanya harus dibuang Bu, yang laku itu cuma emasnya aja. Emas sungguhan ternyata saudara. Jadi dihargai. Wes piro Pak situ soalnya hilang, saya bilang gitu. Situ hilang, situ ya hilang. Soalnya saya cari-cari nggak ada. Ternyata laku 300.000 loh saudara, meskipun gitu lumayan. Itu tahun berapa itu? Waktu saya di rumah di Tanggulangin ya, puji Tuhan ya. Tuhan itu luar biasa. Kemarin saya itu kan sumpek wes, waduh wes rasanya juga sumek wes. Rasanya kok wes kepingin pindah udara dingin. Iseng-iseng jual rumah. Warung agak siangan anak saya podo ngerti weh ngomel kawe. Mama iki digawe apa sih duitnya apian ngene wis mulai ngalor ngidul dimarahi saya. Jadi wis gak sido tahu sih postingane tahu sih. Saya kan pikir saya wis dijual mungkin agak kesana kan agak murah. Jadi masih ada susu nanti BE bertani opo kek kan gitu pikiran saya gitu. Pak Fran kok manggil orang bantu-bantu. Lalu tak suruh nyangkul kan gitu. Dia diem ibu, tapi ngeleleng. Leong Jawa ngomong ngeleleng gitu loh. Jadi ya mungkin rencana Tuhan ya, saya nggak boleh pindah, mungkin saya tetap di sini. Ya saya nurut aja, nggak pindah ya sudah, suruh pindah ya sudah. Ya puji Tuhan, Tuhan menambahkan usia saya sampai 45 tahun. Saya sehat, ya dari saya pernah stroke juga kan. Saya kemarin kan sempat ngomong sama dokter saya di daerah Sudah. Dok kok masih jalannya kok agak iya setiap manusia itu Bu beda-beda loh. Saya ingat juga, iya memang ada yang kayak saya juga barengan stroke juga masih dimandiin. Nah ya gitu Bu, Ibu ya gitu perkembangannya nggak bisa juga cepat sekali. Ada yang mungkin stroke-nya mungkin nggak terlalu berat ya cepet gitu. Ada yang juga nggak sembuh-sembuh kan masih. Saya lihat juga tetangga saya dulu kan stroke juga. Ya sampai meninggal pun cuma duduk di depan rumah gitu ya, sampai meninggal dia. Saya masih ingat di gang depan rumah saya yang di Tanggulangin itu. Saya masih ingat di bapaknya, ibunya Pak Catur namanya kan waktu itu. Pak Catur ibunya itu. Ya saya ingat, oh iya Tuhan memang iya, saya tetangga saya aja nggak bisa banget ya, ibu itu harus bersyukur gitu. Oh iya puji Tuhan. Jadi saya itu diingatkan juga ya sama dokter saya waktu itu. Oh iya puji Tuhan, Tuhan saya kan merasa gini, dok kok gak, maksudnya jalannya kok gak terlalu kok berat gitu loh dok, rasanya kayak mikul berbesi gitu loh rasanya, kok mikul besi. Jadi nggak apa-apa Bu gitu, memang bertahap, memang itu kan menurut kondisi setiap orang masing-masing perkembangannya. Ya puji Tuhan, Tuhan melihara saya luar biasa.
Tuhan Yesus itu sungguh baik, meskipun kita tidak baik, tapi Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti ada rasa takut, benar, apalagi keadaan hari-hari ini. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara ada di sini, saya ada di sini, itu bukti Tuhan memelihara saudara dan saya. Amin. Nah itu saudara, kalau menyaksikan kebaikan Tuhan setiap hari itu ada. Pasti Tuhan menolong kita, benar. Kalau saya pribadi, saya mengalami prosesnya Tuhan. Dari ibaratnya kalau dibilang Tuhan mau menyerah, Tuhan bilang maju walaupun sudah sakit saudara, walaupun sudah gak mampu. Tapi saya dapat firman Tuhan di Yohanes 20 ayat 19 itu, coba Yohanes 20 ayat 19, saya dapat begini ya saudara ya. Di sini dikatakan begini, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut karena orang-orang Yahudi pada waktu itu akan datang. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi saudara, murid-murid Yesus juga mengalami ketakutan. Apalagi kita ini saudara, saya percaya setiap kita pernah mengalami ketakutan. Saya mengalami saudara pada titik di mana saya sudah gak tahu mau bikin apa, gak tahu mau kasih makan apa anak-anak pada saat itu. Anak-anak masih kecil ya saudara. Tetapi saya melihat sampai mereka dewasa besar seperti ini pun Tuhan memelihara. Tuhan campur tangan. Kalau bukan Tuhan, saya percaya saya sudah pulang, mungkin saya sudah kembali ke kampung halaman. Berarti Tuhan gak mengizinkan saya kembali ya saudara. Dan saya percaya setiap proses dalam kehidupan itu membuat kita dewasa, membuat kita mengerti apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa sih yang membuat kita akhirnya, oh iya, saya harus lewati itu. Kalau nggak lewat proses itu, saya nggak bisa dewasa. Saya nggak bisa bertumbuh. Dan saya bilang terima kasih Tuhan untuk proses yang Tuhan berikan. Karena bagi saya ketika suami saya mengalami proses itu, saya bilang Tuhan ajar dia supaya dia tahu bahwa yang benar itu lakukan supaya dia kembali kepada Tuhan. Saya mau belajar begini ya saudara, dia yang bawa saya ke sini, dia yang bawa saya bertumbuh di gereja ini. Kok dia meninggalkan saya saudara, bayangin ya. Saya bilang apa ya Tuhan, kok dia ini kayak uculno saya ibaratnya ya saudara ya. Saya bilang Tuhan kasih saya kekuatan. Begitu banyak proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, membuat saya mengerti, oh iya Tuhan, ternyata kalau saya nggak lewati itu, saya nggak jalani itu, saya nggak ngerti maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mengalami sampai rumah harus dijual, sampai anak-anak pada titik kita nggak punya apa-apa saudara. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Seperti gini ya saudara, janda Sarfat, saya dikasih makan loh saudara, dia tetangga saya yang tinggal, mungkin dulu pernah datang ke gereja ini, dan dia sudah almarhum, sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Mereka tinggal di depan rumah saya. Tuhan itu pakai dia saudara. Secara manusia saya melihat, iya ya Tuhan, setiap hari ini loh saksinya anak-anak ini, dia bawa saya setiap hari Bapak Ibu. Makanan itu satu panci, dan itu bisa makan sampai berhari-hari nggak habis saudara. Itulah bukti Tuhan memelihara. Jangan pernah kita, oh iya Tuhan aku ditinggalkan, aku diperlakukan gini sama suami saya. Maaf ya suamiku, karena ini bukti bahwa mungkin dia menyaksikan ini suatu saya nggak tahu. Tapi saya bilang, saya mau Tuhan dia diubahkan. Saya mau dia melihat bahwa segala apapun proses yang dia alami, sekarang dia rasakan, dia melihat, oh iya, maaf kalau saya ceritakan, makanya saya bilang saya rindu dia yang menceritakan itu supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebab apa Bapak Ibu? Dia mengalami titik pada saat dia mengalami titik paling rendah, dia meninggalkan Tuhan saudara. Dia nggak gereja-gereja, dia mengalami yang prosesnya Tuhan yang bagi saya, loh kok gini ya, kok ini ya Tuhan, kok gini ya, anak-anak masih kecil loh, anak-anak masih butuh dia. Anak-anak perlu untuk sebagai kepala keluarga untuk mencontoh yang baik buat anak-anak. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya melihat lewat proses itu, lewat masalah yang kami hadapi, sejujurnya kalau dibilang takut. Karena apa saudara? Rumah sudah berapa bulan gak dibayar saudara ya pada saat itu.
pada saat gimana ini, mau dilelang atau mau gimana, mau dijual atau gimana. Saya tidak bisa ngomong sama siapa, dia dalam kondisi dia nggak bisa untuk kita ajak komunikasi dengan baik. Dan pada saat itu saya cuma datang sama Tuhan. Tuhan kasih aku kekuatan. Mungkin saudara, kalau saya mau, mungkin saya kalau mau dikatakan saya lemah, ya saya lemah. Mungkin saya bilang, Tuhan, saya nggak pernah mau, ibaratnya begini, ketika saya datang ke sini, saya sudah meninggalkan tempat saya di Manado, saya datang sini, saya tidak mau untuk menjadi minta-minta ke saudara. Saya tidak mau, saya mau buktikan bahwa aku punya Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti cukupkan dan Tuhan menyediakan. Seperti itu ya saudara. Sampai saat ini pun saya tidak pernah meminta-minta sama saudara. Mungkin mereka lebih atau apa, saya cuma bilang, Tuhan berkati aja mereka. Tapi saya belajar untuk Tuhan berkati saya. Tuhan, saya percaya Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti menyediakan apa yang saya perlukan. Itu ya saudara. Jadi segala proses yang saya hadapi, saya nggak pernah pikir saya bisa beli rumah yang ada di Sidokare ini saudara. Karena jujur ketika rumah itu sudah waktunya untuk, ibaratnya sudah pada titik harus mau dilelang atau mau dimanain ini rumah ini ya saudara ya. Tiba-tiba saya nggak pernah tahu tuh, Tuhan itu kirim orang itu yang saya nggak, ibaratnya deket rumah dari kita. Dia beli rumah itu dan rumah itu cukup untuk beli rumah yang di sini. Luar biasa Tuhan kita, semua karena Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus yang baik selalu memberi yang terbaik, membuka jalan ketika kita sudah pada titik di bawah rendah, ke titik yang udah nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan masih buka jalan, masih ada jalan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Itu aja yang menjadi kesaksian saya. Mungkin siapa Pak? Oh Pak Frans Yanto, mari Pak. Ada lagi? Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, salam ya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya menambahi untuk kesaksian tadi Bu Reni, dimana semenjak COVID itu, memang COVID tahun berapa ya? 2020 ya? 2020 apa 2021 itu? 20. Ya, dari situ itu semua kegiatan itu kan di rumah saja. Tapi saya masih diberi kesempatan sama Tuhan itu, saya masih ada tugas juri burung itu. Yang lain pada tutup semua, tapi saya masih diberi tugas untuk juri. Cuman customer oli saya itu menteri-menteri waktu itu, menteri-menteri. Bahkan biasanya 1 bulan saya itu mendapatkan komisi gitu kan, masih bisa diharapkan. Tapi lambat laun bisa sampai deloser gitu. Sampai nggak habis. Memang kali ini jalannya Tuhan. Ya memang kalau diberi kesempatan ya puji Tuhan, kalau enggak ya juga puji Tuhan itu. Tapi tak lihat kok yang perusahaan ini nggak mau ambil yang murah-murah. Ini yang murah, tapi ada sebagian yang ngambil tapi tidak banyak, sedikit. Terus puji Tuhan, yang penting ada masuk kan, ada pemasukan, biarpun tidak seperti dulu kan. Kalau dulu itu kalau saya dapat komisi mau kemana itu loss gitu kan, masih bisa ngelencer-ngelencer. Tapi semenjak yang ada corona itu saya tidak bisa apa-apa. Cuman ya, tapi ya Tuhan bisa memberikan saya sama keluarga, sama Bu Reni bisa jalan-jalan kan, nggak sampai stagnan. Tapi saya percaya sama Tuhan bahwasanya Tuhan itu tetap menjaga keluarga saya. Terus sampai tahun 2025 ini kan, saya lihat kemarin kan masih bisa kemana-mana.
hampir 4 bulanan. 4 bulanan saya tidak main tenis meja. Biasanya saya main tenis meja kan masih kan istilahnya saya masih ada income lah. Hari Rabu, Jumat, Minggu itu masih ada income kan, masih ada pemasukan buat beli ini itu. Tapi semenjak saya tidak main, ada teman yang sakit itu, dari situ saya tuh agak mulai berkurang. Tapi Tuhan ngasih bukan yang tim yang biasanya saya main, tapi Tuhan ngasih kesempatan itu kepada orang lain gitu, kepada orang lain yang nggak kenal, tapi nggak tahu ya dengan cara apa Tuhan kok bisa. Saya nggak bisa mikir, aku lu nggak kenal orang itu, aku kok tahu-tahu orang ini baik. Pak Fran bisa bantu saya, Pak Fran. Bantu apa? Ndak mesti ngajari les tenis meja. Oh bisa aja. Puji Tuhan. Saya pulang tuh seneng, muji nama Tuhan terus, muji. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan gitu. Karena saya dikasih orderan itu, saya ngelatih. Biarpun saya nggak dapat penuh, karena kan teman saya yang punya job kan, jadi biarpun aku dikasih separuh sama dia, puji Tuhan, yang penting ada income masuk. Ya terus sampai dikenalkan di daerah Pakuwon, daerah situ. Saya bilang, puji Tuhan masih Tuhan masih ngasih kesempatan saya tuh ya ngasih berkat buat istilahnya buat beli biar dandangnya ndak roboh itu loh kan, nggak beli beras, beli apa gitu, lumayan. Jadi ini ada gitu, ini biarpun ndak full, tapi ndak bisa diharapkan hari Senin, Selasa, Rabu ndak. Saya itu cuman ya mengharapkan kalau ada berkat gini, tahu Senin enak-enak lagi santai. Pak Fran hari ini kosong gitu, siap tok saya. Saya ingat kata-kata Bu Hasbi, kalau apa-apa kamu siap berangkat, siap gitu. Jangan nanti saya gini, oh, tak pikir bener itu. Kalau saya seandainya ya tak lihat ya nggak dipakai, mungkin nggak dipakai. Pokoknya saya itu selalu siap, disuruh tuh siap gitu. Nggak tahu disuruh apa saya nggak tahu, pokoknya siap tok, nanti gampang. Gitu. Pak Fran siap gitu. Disuruh apa gitu pokoknya siap. Siap dulu baru Pak Fran bisa ngerjakan bisa. Itu padahal nggak tahu kerjakan apa bisa, baru tanya sama Tuhan kok berikan saya hikmat yang baru, nggak tahu apa yang ini dikerjakan apa, selalu bisa saya tuh, biarpun ngerjakan apa bisa Pak, bisa ngerjakan bisa, nanti saya belajar bisa sungguhan. Saya tuh nggak ada basic tenis meja loh, nggak pernah ikut klub tenis meja enggak, ya pinter ya enggak, tapi nggak tahu ya dengan cara Tuhan kok bisa ngasih saya tuh orang bisa enak ya Pak Fran itu gitu. Maksud caranya itu enak. Nggak tahu saya kasih karena Tuhan kok bisa. Kok nggak, orang itu bukan orang biasa, kaya itu orang kaya. So ke rumahnya wes tuh. Tapi kenapa nggak panggil orang pinter sekalian gitu loh maksudnya? Kan uang itu kalau dia nggak ada artinya uang. Tak lihat itu beli mesin aja 41 miliar, masih kecil, masih muda naik. Beli mesin dia nggak tahu, dia orang tuanya UPH apa yang emas itu loh, apa itu UPS itu teman orang tuanya itu semua. Makanya dia beli mesin, saya habis beli mesin di Italia itu 41 miliar. Aku gini ya, kenapa kau nggak panggil orang pinter sekalian kan, maksudnya tenis meja kan banyak yang orang-orang klub, tapi ini memang Tuhan ngasih berkat sama saya seperti ini ya. Ya puji nama Tuhan. Jadi di pekerjaan di oli saya nggak ada sepi gitu, Tuhan gantikan yang lain. Nanti di samping ini teman ada yang sakit, ini dikasihkan orang lain gitu. Sampai saya tuh banyak kenal orang-orang yang di Pakuwon, Kera Family. Terus hari-harinya, biarpun saya kerjasama dengan teman saya enak, katanya sampai dia ngajar di sekolah ada 2, Elion sama Petra itu. Saya lihat, saya tidak ngurusi, dia itu sistem kontrak, masih kecil anaknya, sistem kontrak itu dapatnya sekian, berapa, dia main jam-jaman soalnya. Pak Fran cuma 1 jam Pak Fran yang saya kasih sekian. Oh iya, tidak apa-apa, puji Tuhan gitu. Masih muda anaknya, baru nikah tapi belum punya momongan kan. Tapi dia pinter bahasa Inggris,
alien kan sekolahnya bahasa Inggris semua. Saya tolak kayak Kabayan itu. Saya tidak bisa apa-apa. Yang penting bahasa Indonesia. Bilang, Pak Fran gini aja, yang taunya Pak Fran apa? Forehand kanan, backhand gitu aja kiri. Nanti tak lihat, wah kecil-kecil bahasa Inggrisan semua. Saya bilang, bingung. Kanan, gitu. Saya berserah sama Tuhan, tapi buktinya bisa ini ya, bisa didik anak-anak gitu kan, bisa didik anak-anak, anak SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan yang kelas 10 kan, kelas 10 yang SMA itu hari Jumat, nah itu. Terus nanti yang mahasiswa di Petra itu masih belum buka, yang kemarin kan rencana September ini, kan nggak tahu saya disuruh ke sana apa masih tetap di sekolah Nelion. Ya bahwasanya puji Tuhan saya masih diberikan Tuhan berkat ya melalui mungkin teman saya tidak bisa, Pak Fran yang anu aja ya, tapi saya dibayari mereka enggak apa-apa, yang penting puji Tuhan saya dapat ini. Nanti suatu saat masih yang di sekolahan nama saya nanti sudah terdaftar, soalnya kemarin waktu ada rapat yang pengajar atau perwakilan itu nanti bisa dimasukkan di sekolah itu kan, maksudnya kan nggak tahu dapat gaji apa dapat apa itu, yang penting saya mengikut aja. Terus ini tadi kemarin saya ditelepon, Pak Fran bisa ndak ngajar di Koni mana? Koni Surabaya Pak Fran. Loh Koni gedung olahraga ya. Loh, waduh, aku gak duwe, ndak punya sertifikat untuk pelatihan tareh meja, ikut klub kok disuruh ke sana. Bilang, ndak apa-apa Pak Fran kan bisa drive-nya enak Pak Fran, blok-blokannya enak, ndak apa-apa, nanti Pak Fran tak kenalkan sama temanku, nanti Pak Fran ke sana. Jam berapa aku? Jam 6 pulangnya malam. Waduh, saya ingat, wah ya ndak apa-apa aku, saya siap aja, siap. Tapi kadang-kadang mikir, gak kejauhan, kata istri saya, kalau itu digolekno duit kerjaan sih rewel ya. Iya puji Tuhan, saya belum, daripada nanti tidak punya apa-apa, tidak punya uang juga kasihan. Saya tadi tanya loh, gedung Koni mana Pak Anton? Oh sana loh, lewat sini. Waduh itu banget. Saya bilang puji Tuhan. Itulah Tuhan memberikan berkat pekerjaan melalui sebetulnya bukan basic saya, tapi ini kok aneh gitu loh. Kok malah saya tuh ngajar pingpong. Saya juga sempat heran mikir-mikir, kok bisa ya. Kadang-kadang saya tuh ya kadang dimanapun saya berada itu mungkin Tuhan ngasih kesempatan, mungkin diburung juga gitu. Diburung padahal dulu ya dulu kok bisa saya jadi juri burung itu aneh juga. Aneh. Kok tak lihat kok kok katanya Pak Fran ini pinter, wah gitu ya. Akhirnya ya tak pikir-pikir daripada buru jurung kemarin tak lihat itu kayak gak bener kan, banyak uang kita tuh kalau nagih-nagih di perusahaan itu, kalau kita nggak kenal sama bahan penagihan susah nagih sekarang itu. Maksudnya dalam arti gini loh, ya kita harus memberikan upeti, nggak tahu roti apa kasihkan, supaya nanti kita dibuka no giro atau cek gitu. Nah itu, kalau kita nggak kenal loh. Kalau kita kenal enak langsung nagih, waktu hari Rebu nagih, oh ya Pak keluar nanti ya besok tanggal sekian. Tapi kalau dilihat, wah itu apa, tak kayak nawang iki perusahaan ini ya gitu. Ya sama dengan juri seperti itu, juri burung itu. Juri burung itu kalau lihat burungnya bosnya yang orang lain lah katakan menang terus nggak ngasih apa-apa gitu, istilahnya medit itu, kadang-kadang juri bilang pelit itu, ada burung bagus itu nggak mungkin dijuarakan yang pelit, yang sing enak itu juarakan. Kadang-kadang sampai kamu nggak dosa tak bilang, kamu gini-gini was seorang aneh gitu. Makanya saya di burung itu saya nggak mau. Tak pikir ada yang pingpong. Dulu waktu belum ada pekerjaan lain, enggak apa-apa saya burung. Saya kalah sama juri-juri kan, juri 6, yang 5 ini pengajuan ini yang 1 ini kalah kan. Saya belani yang 1, tapi saya dimungsi yang 5 kadang-kadang. Kadang-kadang mereka ya dapat istilahnya upeti rokok gitu kan, saya enggak rokokan. Pak enggak rokokan, terus mangan bakso sembarang apa kayak gitu. Ndak terima kasih.
enggak terima kasih gitu. Tapi begitu ada apa sampingan olahraga gitu, saya tak pikir Tuhan ngasih di situ ya, puji nama Tuhan. Akhirnya saya terima dengan sukacita bahwasanya itu pekerjaan dari Tuhan. Ya terima kasih ya, puji nama Tuhan, haleluya. Enggak, waktunya. Makasih ya. Makasih, puji Tuhan. Masih ada lagi? Mari Boas. Shalom. Nama saya Santo. Saya tinggal di Taman Pinang. Sudah berapa kali ke tempat ini juga. Di sini saya juga mengucapkan puji syukur pada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup saya, yang dari mana dari bayi sampai saya kerja itu saya tinggal di panti asuhan, tapi saya sungguh bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan itu selalu menjaga saya sampai saat ini. Dan saya juga ingin memuji nama Tuhan dengan pujian kalau Tuhan itu punya banyak cara. Kau selalu punya cara. Atau saya nyanyi dulu aja apa-apa. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya.
Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Terima kasih. Masih ada? Buas atau? Mari Buas, yang terakhir, mari. Puji Tuhan, saudaraku semuanya. Malam ini saya akan menyaksikan karya Tuhan dalam hidup saya. Waktu Pak Fran bicara tentang COVID ya, saya ingat waktu itu sebelum Corona itu merebak di seluruh Indonesia ini. Sebelumnya itu saya mengalami waktu di jalan saya ditabrak gitu saudara ya, sama anak remaja yang naik sepeda motor gitu. Nah akibatnya kan kaki saya ini waktu itu saya nggak sadar, saya kira cuma lecet gitu. Ternyata saya digendong karena nggak bisa berdiri, saya digendong sama orang terus dibaringkan. Saya pikir istirahat sebentar terus saya bisa berdiri gitu ya. Ternyata nggak bisa, nggak bisa berdiri saudara. Akhirnya saya diantar pulang sama orang ke rumah. Nah saat itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa terjadi seperti ini? Soalnya selama ini Engkau melindungi aku, menjaga aku, jadi nggak pernah sakit pun nggak pernah ya, jatuh nggak pernah gitu saudara. Nah kalau seandainya terpleset, kalau mau kecekluk gitu ya kaki saya, itu saya bilang Tuhan Yesus gitu, langsung kembali, maksudnya nggak sampai kayak gitu ya saudara. Nah waktu itu saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Sebenarnya Tuhan nggak jawab ya. Ternyata Tuhan menyuruh saya untuk memang untuk beristirahat. Nah waktu itu Tuhan banyak bicara dengan saya dan banyak firman-firmannya itu yang dia ungkapkan, yang dia nyatakan ke saya. Terus nggak lama kemudian ada corona ternyata. Jadi saya berdiam diri dan tengah malam tuh otomatis saya memuji menyembah Allah yang hidup itu setiap hari, karena kan nggak bisa kemana-mana ya saudara, karena kakinya sakit tadi. Nah saat corona itu merebak, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan kuasa. Saya itu tiba-tiba jadi kuat gitu kakinya, saya kuat. Terus saya menghampiri ke tetangga-tetangga saudara, ke tetangga-tetangga itu kan banyak saudara, tetangga-tetangga saya itu yang berjemur gitu. Berjemur itu berderet saudara, kalau udah tengah hari itu jam 12 ke atas berderet gitu. Nah itu tanpa rasa takut, tanpa rasa gimana ya nanti tertular apa enggak, ya udah mendoakan gitu ya. Terus ada tetangga yang di sekitar sana bilang, gimana kamu kena ta? Puji Tuhan aku enggak. Iya ini semua kok deretan sini kok kena semua gitu. Oh Tuhan menjaga saya selama ini. Saya bersyukur waktu itu kepada Tuhan. Nah suatu ketika Tuhan Roh Kudus mendorong saya untuk ke rumah teman saya yang sakit corona juga. Saya lihat tuh nafasnya sudah tersengal-sengal gitu ya saudara, sudah nafasnya, aduh kasihan ya saudara. Nah waktu itu ada keraguan sedikit tapi ya di dalam hati saya, bagaimana ini ya, nanti kalau saya tertular bagaimana. Terus tapi saya ingat
bagaimana ini penderitaan dari temanku ini ya. Saya tuh kayak jadi antara ragu-ragu tapi ada keberanian juga gitu. Tapi saya melangkah keluar rumah dan di sepanjang jalan itu saya bilang darah Yesus melindungi saya, darah Yesus melindungi saya gitu. Dan akhirnya suami istri itu memang kena corona gitu. Dan puji Tuhan kita bersama-sama berdoa dan mereka dikuatkan dan nggak lama gitu ya saudara sudah terbebas dari sakitnya tadi. Saya bersyukur pada Tuhan atas penjagaan dan perlindungannya yang kuat di dalam kehidupan saya. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Segala kehormatan, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap pujian dan pengagungan kami, penyembahan kami, dan setiap doa permohonan kami Tuhan. Bahkan kami juga mendengar, dikuatkan melalui kesaksian saudara-saudara kami, yang mana Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau hari-hari ini begitu sukar keadaan, pekerjaan begitu sulit, namun kami percaya Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang memanggil nama Tuhan, Engkau tetap membela, dan Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Kami percaya ada banyak cara, ada banyak jalan yang Engkau kerjakan Tuhan, untuk Engkau menolong kami. Malam hari ini Tuhan, biarlah kesaksian, kalau banyak kami mendengar kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu Saudara,
kami semuanya yang mendengarkan kesaksian ini, kami juga akan mendapatkan pertolongan dan pertolongan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga malam hari ini untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan oleh karena kuasa nama Yesus. Kami juga berdoa malam hari ini ya Tuhan, untuk keadaan di mana bangsa kami mengalami banyak gejolak hari-hari ini. Ada banyak demo yang menentang pemerintahan yang ada banyak demo di kota pusat Jakarta ataupun di Surabaya dan di sekitarnya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau Roh Kudus yang mencurahkan damai sejahtera, Engkau mencurahkan ketenteraman dan keamanan buat kota-kota kami Tuhan, sehingga negeri kami ini tetap dalam perlindungan Allah, sehingga tidak ada gejolak-gejolak yang membuat ada satu tumpangan-tumpangan, ada satu gerakan-gerakan yang ingin mengacaukan keadaan negeri kami Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Engkau mengirimkan para malaikat-Mu untuk menolong, Engkau memberkati pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran. Juga kami berdoa Tuhan untuk menteri-menteri, bahkan juga staf keamanan, juga seluruhnya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau berdiri atas kota dan bangsa kami Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, sehingga bangsa kami tetap dalam keadaan baik-baik saja Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Bapa, malam hari ini kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami malam ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala usaha pekerjaan kami, segala rumah tangga kami, bahkan pelayanan kami, Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah segala berkat anugerah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pulang membawa damai sejahtera, membawa sukacita, kekuatan perlindungan Allah. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati semuanya.